Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjuda fi dhulmatil adam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyat lidawil basairi wal albab salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan mudakkaran bidhalika bi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina
senantiasa kita selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itulah seekor gajah tidak akan menginjak anak bayi yang dilahirkan. Seekor harimau pun tidak akan memakan bangkai anaknya. Seekor burung yang gagah dan garang tidak akan memakan telurnya. Kenapa? Sebab ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam suatu hadisnya, la yudkhilal jannah ahadukum ma'amali. Kata baginda Rasul kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalian tidak akan masuk surga dengan amalmu, dengan salatmu, dengan puasamu, bahkan dengan hajimu. Sebagian sahabat menjawab, wala hatta ya Rasulullah, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalmu, wahai baginda Rasul. Baginda Rasul menjawab, wala ana, aku pun tidak akan masuk surga dengan amalku sendiri, illa ayyataghmadiyallahu bi rahmatihi, kecuali ada tuntunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini menunaikan ibadah sholat Jumat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat, diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita untuk hadir di majlis atau sholat Jumat ini, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ummatal mu'minin rahimahumullah. Ada satu kitab yang bernama Kitab Tanbihul Ghafilin, di mana isi kitab tersebut bahwasanya Nabi Adam alaihi salam berkata, kata Nabi Adam, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin ma'uqiha. Kata Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberi 4 kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 4 itu tidak pernah diberikan kepada kata Nabi Adam alaihi salam. Maka cukup mulia umatnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Adam saja sudah iri kepada kita, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahaduha, kata Nabi Adam alaihi salam, yang pertama, anna qabula taubati, sesungguhnya terimanya taubatku, kata Nabi Adam, karena binat kata, aku diterima taubatku oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan tempat. Tempatnya spesial, yaitu di Makkah. Wa ummata Muhammadin, sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad yang sunnah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatubuna, mereka bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya di al-jimatan, di mana tempat dia mau bertobat kepada Allah. Makanya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakan oleh Allah, lalu Allah tempatkan yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berwanti-wanti mengingatkan kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, kata Allah di surat Al-Baqarah, qulna ya Adam kun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu sekarang tinggal di surga dengan istrimu. Lalu kamu Adam dan istrimu, kamu makan yang kamu suka, kamu minum yang kamu suka, dipersilahkan. Cuma satu Adam, la taqraba hadhihi syajarata, jangan sekali-kali engkau dekati, yaitu buah pohon yang namanya pohon zulfi. Akan tetapi Nabi Adam kalah dengan rayuan iblis, sehingga Nabi Adam bermaksiat
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam, dan ketika itu Nabi Adam bertobat kepada Allah, bukan sembarangan tempat yang Allah terima tobatnya Nabi Adam. Khusus Nabi Adam ketika diterima tobatnya yaitu di Makkatul Mukarramah. Sedangkan umatnya Nabi Adam, Nabi Muhammad, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlumuran dosa kita kepada Allah, siang malam datang ketika kita bangun pagi, ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, banyak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Nabi Adam alaihissalam, mereka umatnya Nabi Muhammad sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak usah mereka pergi ke kota Mekah mengeluarkan dana, mengeluarkan uang, cukup bi'ain makan, kata Nabi Adam, di mana dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah, kita persilahkan masuk ke masjid, dipersilahkan kita masuk ke mushola, dipersilahkan masuk ke tempat-tempat yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali apa yang kita lakukan, menyesali apa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita mengeluarkan menaik pesawat dan lain sebagainya atau tamkan, maka kita Allah mengampuni kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Spesial di mana kita mau bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Jadi Nabi Adam ini kepada kita, kalau waktu kata Nabi Adam di Makkah, aku diterima, baru diterima tobatku. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad tidak usah ke Makkah. Di mana tempatnya bertobat, Allah akan menerima tobatnya mereka. Ma'asyiral muslimin wal durratul mu'minin rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad diberi kemuliaan, empat kemuliaan, yang kemuliaan itu tidak diberikan kepada aku, kata Nabi Adam alaihissalam. Yang nomor dua kata Nabi Adam, ini sesungguhnya aku wa ana'la bisan aku berpakaian, kata Nabi Adam, falamma asyai'ani, ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja'alani uryanan, aku ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umatnya Nabi Muhammad yang sunnah yang bermaksiat uryana, mereka bertelanjang, bisa maka mereka diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, kalau sekarang ini umatnya Nabi Muhammad yang berbuat dosa kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, ditemukan di kos-kosan, di klub dan sebagainya, mereka keadaan telanjang, kemudian mereka masih Allah berikan pakaian. Ini kata Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam dulu ketika berpakaian di surga, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, waja'alani uryanan, aku diberi telanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad oleh Allah setiap hari, setiap detik berdosa kepada Allah dengan keadaan telanjang, kemudian Allah masih memberikan kita pakaian baju, kemudian pakaian celana dan lain sebagainya. Ini yang dipilih oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita seperti Nabi Adam, kita bermaksiat, lalu kita dicopoti baju kita, keadaan telanjang, itu bagaimana selanjutnya? Maka kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat dosa, kita tidak ditelanjangi oleh Allah, masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu yang ketiga kata Nabi Adam, wasali suhan, yang nomor tiga kata Nabi Adam, lama asyaitu, ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakan buah kurdi, tidak boleh dibentak kepada Allah, kepada buah kurdi, tapi aku makan, kata Nabi Adam, waktu baini wa baina imraati, aku dipisahkan dengan keluargaku yaitu Siti Hawa. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahsuna an yu'allu bainahu wa baina imraati. Bayangkan Nabi Adam ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke dunia ini, dipisah oleh Allah. Nabi Adam diturunkan
Kemudian Siti Hawa Allah turunkan digital, dipisah oleh Allah. Ini gara-gara bermaksiat, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang setiap kalinya kita bermaksiat, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, Allah masih mengumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan orang-orang yang kita sayangi. Allah tidak memisahkan kita meskipun kita selalu berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam iri kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita seperti Nabi Adam, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dipisahkan dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan ibu kita. Kita masih banyak penyesalan, kesalahan bagi kita. Maka untungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empat kemuliaan yang tidak diberikan ke Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang terakhir, yang Nabi Adam, empat kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat Nabi Adam alaihissalam. Anni kama asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Ketika aku, kata Nabi Adam, pertama aku ada di surga, gara-gara aku memakan multi, kemudian Allah akhrajani minal jannah, aku dikeluarkan dari surga. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaksuna kharijal jannah fa yadkhuluha bitaubati. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad pertama yaitu ada di dunia, akan kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bitaubati, dengan taubat kita. Maka dari itu jangan kita kecil hati. Seberapa dosa kita, berapa dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima tobat kita. Kita buka surah Al-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat indah, panggilan yang sangat indah kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadi alladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan Muhammad, qul, sampaikan Muhammad kepada umat, sampaikan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, bukan orang-orang yang mencuri, wahai al-musyrikun, bukan orang yang mencuri, al-musyrikun orang yang berzina, tidak. Allah memanggil kepada kita yang bergumul dosa, ya ibadi, wahai hambaku, bukan wahai orang-orang yang berdosa, tidak, ya ibadi alladzina asrafu min rahmatillah, taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang telah melampaui batas, bermaksiat kepada dirinya, bermaksiat kepada orang lain, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu kita sebagai manusia sudah tidak tepat dari salah dan dosa. Maka dari itu kita mau bertobat, mau masuk surga. Bitaubati, kata Nabi Adam, dengan tobat. Syarat tobat itu ada tiga. Yang pertama, an-nadamu, menyesal apa yang kita lakukan, menyesal apa yang kita perbuat, menyesal apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, alla ya'uda ilaiha, kita tidak kembali apa yang kita lakukan. Kalau kita sebagai orang-orang yang berdosa, kalau kita sebagai orang-orang yang berkhianat, kita tidak kembali apa yang kita lakukan. Yang ketiga, bil kasratil istighfar, dengan berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita beruntung dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak banyak lagi, sudah kita sepakannya kita berbanyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang nanti dekat dengan baginda Nabi bukan orang yang ahli salat, bukan orang yang ahli sedekah, bukan orang yang hajinya tiap tahun, umrahnya tiap bulan. Tidak, katakan Nabi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas di yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Orang nanti yang dekat dengan bukan orang
kesolatan, orang yang selalu memperbanyak bersolawat kepada aku. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan harapan besar mudah-mudahan kita nanti mendapatkan detetan syafaatnya di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, sehingga kita bersama-sama masuk kepada golongan orang yang beruntung dan bersamaan dengan baginda Nabi Muhammad menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil wahhab al-'azizil ghaffar alhamdulillahi 'ala an-nahar tafsiratan lil qulub wal absar wa tadhkiratan lil albab wa ittiba'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda ulama ar-rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an sayyidil mutabibin bil 'ashr bil kiram wa 'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma 'inda al-islam wal muslimin Allahumma 'inda al-islam wal muslimin Allahumma 'inda al-islam wal muslimin wa ahlil kafara wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli khair wa syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha